Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-61, 62 dan 63 dari surah Ali Imran, yaitu ayat-ayat yang masih lagi berhubungan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu tentang perihal kedatangan satu kumpulan, satu rombongan dari kota Najran, yaitu dari kalangan orang-orang Kristen kota Najran, yang mana mereka mendebat Rasulullah SAW tentang ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Nah, Rasulullah SAW melalui wahyu-wahyu yang baginda terima, melalui ayat-ayat Al-Quran yang baginda terima, menyampaikan bahwasanya Nabi Isa bukanlah anak Tuhan. Nabi Isa adalah manusia biasa, seorang Rasul, dan diistimewakan dengan mukjizat. Nah, tetapi rupanya mereka tetap tidak mau menerima kebenaran Nabi Isa sebagai Rasul yang dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Mereka enggan, bahkan mereka dengan angkuh dan sombong mengatakan merekalah yang benar, meskipun mereka tidak punya dalil yang kuat, meskipun mereka memperakui dalil yang Rasulullah kemukakan adalah yang kuat, tidak terbantahkan. Nah, apabila keadaan sudah sampai sedemikian rupa kepada keangkuhan dan kesombongan dan tak mau menerima kebenaran, maka jalan penyelesaiannya adalah bermubahalah. Nah, inilah yang akan dipelajari pada kesempatan ini, yaitu Allah memerintahkan Rasulnya untuk bermubahalah. Apa makna mubahalah? Nanti kita akan terangkan makna mubahalah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berdusta akan binasa. Apabila Rasulullah yang berdusta, Rasulullah binasa. Tetapi kalau mereka yang berdusta, maka mereka yang binasa. Jadi berdoa kepada Allah untuk kebinasaan bagi sesiapa yang berdusta. Hanya itu sajalah penyelesaian dalam perkara yang telah pasti seperti ini. Karena perkara tentang ketuhanan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa itu adalah sesuatu yang pasti. Tidak boleh ragu-ragu lagi dengan mengatakan bahwasanya di sana ada Tuhan selain Allah, ada anak Tuhan. Tidak boleh lagi.
mesti pasti. Kalau tidak tauhid berarti syirik. Kalau tidak tauhid yang benar berarti syirik yang benar. Tidak ada kompromi dalam perkara seperti ini. Maka kalau tidak Rasulullah yang benar, rombongan orang Kristen itu yang benar. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya mesti salah satu adalah yang benar, bukan kedua-duanya benar. Karena perkara ini adalah perkara yang pasti, perkara yang terang, perkara yang jelas. Maka untuk mendapatkan kepastian, jalan penyelesaiannya adalah mubahalah, berdoa kepada Allah supaya kebinasaan ke atas orang-orang yang berbohong, orang-orang yang berdusta, atau orang-orang yang tetap saja dalam kesesatan meskipun mereka telah mengetahui bahwasanya mereka dalam kesesatan. Maka ayat ini adalah ayat yang tegas menerangkan tentang kebenaran. Maka ada juga di antara ulama tafsir menyebut ayat yang kita pelajari ini adalah ayat yang menerangkan tentang bukti kebenaran Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Karena seorang nabi yakin di dalam menyampaikan kebenaran dan tegas di dalam menyampaikan kebenaran, tidak sedikit pun ragu-ragu. Tentang mubahalah ini insyaallah kita akan terangkan ketika mentafsirkan ayat ini insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Allah berfirman, faman hajjaka fihi, maka barang siapa yang mendebatmu dalam perkara itu, maksudnya dalam perkara ketuhanan Nabi Isa. Rasulullah mengatakan Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Mereka pula mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Min ba'di ma ja'aka minal ilmi, selepas datang kepadamu ilmu dari sisi Allah yang menerangkan tentang Nabi Isa bukan anak Tuhan. Nabi Isa adalah manusia biasa. Nah, dalam pengajian kita sebelum ini, Nabi Isa perumpamaannya sama seperti Nabi Adam alaihissalam, yaitu sama-sama diciptakan dari tanah. Kalau sama-sama diciptakan dari tanah, bukan anak Tuhan. Kalau Nabi Adam bukan anak Tuhan, maka Nabi Isa pun bukan anak Tuhan. Itu ilmu sempurna. Fakul, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu. Siapa mereka yang dimaksudkan? Tadi sudah kita sebutkan, rombongan orang-orang Kristen dari kota Najran. Ta'alau, marilah, nad'u abna'ana, kita menyeru atau memanggil anak-anak kita. Kalau Rasulullah memanggil anak-anak Rasulullah, mereka pula memanggil anak-anak mereka. Wa abna'akum, dan kamu pula memanggil anak-anak kamu. Kami memanggil anak-anak kami, kamu memanggil anak-anakmu. Wa nisa'ana wa nisa'akum, dan kami memanggil istri-istri kami, dan kamu memanggil istri-istri kamu. Wa anfusana wa anfusakum, dan memanggil diri kami dan diri kamu. Nanti kita akan terangkan apa makna memanggil diri di sini. Tsumma nabtahil, kemudian kita akan melakukan mubahalah. Fanaj'al, lalu kita menjadikan laknatullah, laknat Allah, alal kadzibin, ke atas orang-orang yang berdusta.
Inna hadza, sesungguhnya perkara ini, yaitu perkara menolak ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bukanlah Tuhan. Lahuwal qasasul haq, ini adalah kisah yang benar, terjadi dahulu pada masa Rasulullah, bahwasanya Nabi Isa bukan Tuhan. Maka selama-lamanya Nabi Isa bukanlah Tuhan, bukan anak Tuhan. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang patut disembah dengan kebenaran. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah, lahwa, sungguh dia, Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, jika mereka, rombongan orang-orang Kristen Najran tadi, berpaling, tidak mau juga menerima kebenaran, fa innallah, maka sesungguhnya Allah alimum bil mufsidin, maha mengetahui terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi mereka disebut sebagai orang-orang yang melakukan kerusakan. Pasti siapa yang melakukan kerusakan akan mendapatkan pembalasan. Sebesar apa pengrusakan dilakukan, maka sebesar itu pula pembalasan daripada Allah akan diterima. Kita terjemahkan dari awal ayat. Maka barang siapa yang mendebat kamu dalam perkara penolakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, setelah datang kepadamu ilmu yang jelas bahwasanya Nabi Isa bukan sebagai anak Tuhan, maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kemarilah kamu atau mendekatlah kamu, dan mari kita menyeru atau memanggil. Kami akan memanggil anak-anak kami, dan kamu akan memanggil anak-anak kamu. Kami akan memanggil istri-istri kami, dan kamu memanggil istri-istrimu. Dan kami memanggil diri kami, dan kamu memanggil diri-dirimu. Kemudian marilah kita bermubahalah, dan mari kita jadikan laknat Allah yang akan ditetapkan ke atas orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya perkara ini adalah sungguh kebenaran, sungguh kisah yang benar, kisah yang merupakan satu kebenaran, dan tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Allah. Dan sesungguhnya Allah adalah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi ayat ini masih lagi lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang perkara ketuhanan Nabi Isa yang diperdebatkan antara rombongan orang-orang Kristen dari kota Najran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing telah menyampaikan hujjah, telah menyampaikan alasan masing-masing. Rombongan Kristen menyampaikan alasan mereka, Rasulullah pula menyampaikan alasan. Dan dengan alasan-alasan yang telah kita terangkan dalam ayat-ayat sebelum ini, maka teranglah kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Jelaslah kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi rupanya orang-orang Kristen Najran tidak mau menerima kebenaran. Mereka degil, mereka ini enggan, bahkan mereka sombong, tidak mau menerima kebenaran. Maka penyelesaiannya adalah mubahalah. Mubahalah, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Siapa yang berdusta akan binasa. Inilah dia ayat-ayat yang akan kita sampaikan dalam pengajian kita pada kesempatan ini. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Tadi adalah ringkasan dari kandungan ayat. Tafsir ayat yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat ini dimulai dengan faman hajaka fihi, maka barang siapa yang mendebatmu dalam perkara itu. Telah kita terangkan makna perdebatan. Perdebatan maknanya menyampaikan sesuatu kepada orang yang didebat dengan alasan. Nah, kalau dengan alasan
namanya perdebatan. Tapi kalau marah-marah saja tanpa alasan, itu bukan perdebatan namanya. Jadi berdebat maknanya mengemukakan pendapat kita kepada orang yang berlainan pendapat dengan kita, tetapi dengan alasan, dengan bukti, dengan dalil. Nah, apabila alasan dibalas dengan alasan, maka tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Nah, setelah berdebat, masing-masing memberikan alasan, rupanya kebenaran itu nampak bahwasanya Nabi Isa bukanlah Tuhan, bukan anak Tuhan. Apalagi dalil yang sebelum ini, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa sama seperti permisalan Nabi Adam alaihissalam di sisi Allah, yaitu sama-sama diciptakan dari tanah. Apabila tidak ada satu pun manusia yang mengatakan Nabi Adam adalah Tuhan atau anak Tuhan, maka tidak sepatutnya ada di antara manusia untuk mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan, sebab sama-sama diciptakan dari tanah. Oh, ini sudah alasan yang sangat kuat sekali. Ini fakta sepanjang sejarah, mulai dari awal kejadian manusia sampai kepada masa Nabi Isa, sampai kepada masa Rasulullah, tidak ada satu pun orang yang mengatakan Nabi Adam itu anak Tuhan. Oh, itu alasan sangat kuat sekali. Bermakna kebenaran itu sudah nampak dan tak terbantahkan. Nah, ketika disampaikan kepada rombongan orang-orang Kristen dari Najran ini, mereka tak juga mau menerima kebenaran. Kebenaran sudah nampak, tak mau juga menerima kebenaran. Itu disebut degil namanya. Apa namanya? Keras kepala. Kalau bahasa Minangnya madam. Tak bisa diajar. Padahal kebenaran sudah tahu, sepatutnya menerima kebenaran, tapi tak mau. Maka Rasulullah SAW apabila telah mendapatkan ilmu yang sudah jelas dari sisi Allah dan telah disampaikan, dan Rasulullah yakin dengan ilmu yang baginda terima dari Allah, karena Rasulullah adalah sebagai seorang Rasul yang amin, yang dipercaya. Nah, apabila dipercaya, maka baginda Rasulullah adalah sepenuhnya adalah penyampai wahyu, tak ada kepentingan apa-apa. Dan apa yang Rasulullah sampaikan bukan dari diri Rasulullah sendiri. Maka keyakinan Rasul kepada wahyu yang baginda terima ditunjukkan dengan bukan bermain-main, tapi dengan kesungguhan, yaitu nampaknya tak ada penyelesaian kecuali dengan berdoa kepada Allah, yaitu doa siapa yang berdusta di antara kita binasa, Allah akan melaknat. Itu penyelesaian. Maka ketika kita mendapati ayat berikutnya, mim ba'di ma ja'aka minal ilmi, selepas datang kepadamu ilmu pengetahuan, maknanya selepas datang kepadamu wahai Muhammad ilmu pengetahuan yang sudah cukup tentang bahawa Nabi Isa bukan anak Tuhan, maka pengetahuanmu yang cukup itu yang melahirkan keyakinan pada dirimu, teruskan supaya nampak bahwasanya kamu berada di atas kebenaran dengan pengetahuan dan keyakinan. Maka nampakkan kepada mereka, yaitu seru mereka supaya bermubahalah. Jadi tujuannya menampakkan kebenaran itu sebagai kebenaran dengan kesungguhan dan keyakinan. Dan itu tidak ada jalan lain kecuali mubahalah. Mengapa? Nanti kita akan sampai kepada kata mubahalah. Sebab mubahalah itu maknanya adalah laknat. Bermubahalah maknanya berdoa kepada Allah, yang di dalam doa itu ada perkataan laknat. Perkataan laknat itu ditetapkan ke atas orang-orang yang berdusta. Umpamanya perkataan Rasulullah yang berupa doa kepada Allah, ya Allah, apabila memang di antara kami ini
ada yang berdusta, maka tetapkanlah kebinasaan ke atas kami yang berdusta. Kalau memang aku yang berdusta, ya Allah, tetapkanlah kebinasaan, tetapkan laknatmu ke atasku yang berdusta, kalau aku yang berdusta. Tapi kalau mereka ini yang berdusta, maka tetapkan kebinasaan ke atas mereka ini, ya Allah. Tetapkan laknatmu ke atas mereka ini, kalau mereka yang berdusta. Nah, itu kan berat itu, kebinasaan. Apalagi dalam ayat ini, kebinasaan itu bukan hanya kepada Rasulullah dan kepada rombongan. Apa sebab? Sebab Allah memerintahkan Rasul supaya menyeru ahli keluarga sekali. Menyeru ahli keluarga, menyeru anak-anak, anak-anak ikut sekali. Menyeru istri-istri, istri-istri ikut sekali. Menyeru diri-diri. Nah, diri-diri ini maknanya tafsirkan adalah siapa saja yang berhubung kait dengan kita, yang berhubungan dengan kita. Karena itu adalah bahagian dari diri kita sendiri, saudara-saudara kita. Bawa sekali. Bermakna kebinasaan bukan hanya kepada diri Rasul, tetapi juga kepada ahli keluarga Rasul. Jadi kebinasaan bukan pada satu orang, bukan pada satu kumpulan, tapi pada semua, tanpa terkecuali. Itu berat itu. Sangat berat. Tetapi itulah dia penyelesaian. Penyelesaian ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada Rasulullah untuk disampaikan. Bagaimana pendapatmu, wahai rombongan orang-orang Kristen dari Najran? Bersetuju kamu bermubahalah? Bermubahalah secara bahasa maknanya berdoa sungguh-sungguh. Secara ta'rif atau definisi syar'inya adalah berdoa kepada Allah supaya laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang berdusta. Bagaimana pendapatmu? Bersetuju bermubahalah? Dalam satu riwayat mengatakan bahwasanya kami bersetuju. Besok kita bermubahalah. Ditentukan tempat. Maka Rasulullah pun membawa anak baginda Siti Fatimah, membawa suami, menantu Rasulullah, suami kepada anak baginda, yaitu Imam Ali. Bahkan Rasulullah membawa cucu, yaitu Hasan dan Husain. Esoknya sampai di tempat itu, Rasulullah mengatakan kepada ahli keluarga baginda, ahli keluarga sekalian, nanti aku akan berdoa kepada Allah bahwasanya siapa yang berdusta di antara kami ini, maka akan dibinasakan oleh Allah. Bukan kami saja, tetapi ahli keluarga kami. Kamu termasuk sekali, maka aminkan aku berdoa nanti, wahai ahli keluarga aku. Dan besoknya memang datang Rasulullah, Fatimah dengan Imam Ali dengan Hasan dan Husain, kemudian menanti-nanti orang-orang Kristen dari kota Najran seperti yang dijanjikan. Rupanya tak datang-datang. Kalau tak datang berarti takut. Berarti kalau takut bermakna dialah yang berbohong dan berdusta. Kemudian dalam riwayat juga diterangkan apa sebab mereka tak datang. Sebenarnya mereka tahu bahwasanya mereka adalah berdusta, berbohong. Mereka telah menolak kebenaran. Mereka tahu kebenaran adalah disampaikan Rasulullah. Maka mereka minta pendapat pendeta mereka. Rupanya dari 60 orang rombongan tersebut, rombongan itu berjumlah 60 orang, 3 diantaranya adalah yang terkemuka dari mereka, yaitu dari kalangan pendeta-pendeta yang banyak ilmunya. Jadi mereka minta pendapat ke pendeta mereka. Bagaimana ini pendeta? Ini Nabi Muhammad minta kita bermubahalah esok, macam mana? Kita pergi atau tidak? Apa kata pendeta? Kalau Nabi sudah bermubahalah, maka kita ini semua akan binasa. Karena mereka memperakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Karena Nabi Muhammad sebagai Nabi tertulis dalam Taurat, Zabur dan Injil. Maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Jangan pergi. Kalau pergi juga, karena yang akan pergi bukan kita saja,
anak-anak kita juga, istri kita juga, dan semua saja yang berhubung kait dengan kita. Kalau kita pergi, kemudian mubahalah terjadi, maka tidak ada satupun orang Kristen nanti sampai akhir zaman. Maka dengan kejadian ini, terbuktilah Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul yang menyampaikan kebenaran, dan kebenaran yang paling tinggi yang disampaikan oleh Rasulullah adalah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Oh, terang sekali, jelas sekali ini. Maka ayat ini adalah ayat yang sangat tegas sekali, menerangkan tentang kebenaran, yaitu tentang tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur karena kita berada dalam tauhid, dalam agama tauhid, dalam kebenaran. Tapi rupanya orang Kristen tidak suka, tidak rela. Mereka tetap dengki kepada orang-orang Islam, orang-orang yang benar sampai akhir zaman. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan rela kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Maka mereka coba sekarang ini dengan gerakan kristenisasi, yaitu mengkristenkan umat Islam. Jadi orang-orang yang benar itu dikeluarkan dari kebenaran untuk mengikuti kesesatan. Caranya dengan keilmuan? Tidak. Caranya dengan memberi-beri bantuan, supermi, pakaian, jabatan, atau janji-janji yang lain, yang kesemua itu hanyalah mungkin akan memberi kesan kepada orang-orang yang awam sekali. Tapi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengetahuan tidak akan mungkin terpengaruh dengan cara-cara rendah yang tidak bernilai seperti itu. Thumma nabtahil, kemudian kita bermubahalah. Telah diterangkan tadi, fanaj'al la'natallah, kemudian kita menjadikan laknat Allah dalam doa kita itu alal kadzibin, bagi orang-orang yang berdusta. Inna hadza, sesungguhnya ini. Inna hadza, sesungguhnya ini apa? Kejadian ini, maksudnya kejadian yang pernah terjadi pada masa Rasulullah, yaitu tentang perdebatan antara Rasulullah dan rombongan orang-orang Kristen Najran yang berakhir dengan mubahalah yang tak terjadi. Jadi tak terjadi mubahalah itu. Jadi sekarang ini kalau kita mau bermubahalah juga boleh atau tidak? Pokoknya kita berdebat dengan orang-orang Kristen, kemudian nampaknya tak nampak pula penyelesaiannya dengan perdebatan, boleh kita mengakhiri dengan mubahalah? Berani bermubahalah? Rasulullah dahulu berani bermubahalah. Kalau kita tidak berani bermubahalah pada hari ini, bermakna ada masalah pada pengetahuan kita. Pengetahuan kita tidak cukup, tidak menghantarkan kita kepada keyakinan. Kalau pengetahuan kita cukup dan menghantarkan kita kepada keyakinan, tidak ada alasan untuk takut bermubahalah, karena di atas kebenaran. Kalau kita di atas kebenaran, tak ada takutnya lagi untuk bermubahalah. Ini mubahalah. Kalau si A dengan si B berdebat, kata si A dia yang benar, kata si B dia yang benar. Bagaimana cara penyelesaiannya? Saksi tak ada, bukti masing-masing punya bukti. Kemudian bagaimana menetapkan siapa yang benar? Mubahalah. Berdua berdoa kepada Allah, si A dan si B berdoa, ya Allah, kami menganggap diri kami masing-masing yang benar. Maka ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Yaitu siapa di antara kami yang salah, laknatmu ya Allah ke atas yang salah. Binasakanlah yang salah itu. Orang yang bersalah tak berani mubahalah seperti ini. Pasti dia akan takut binasa. Dan jangan kepada si A si B saja, kebinasaan itu juga dipanjangkan. Kebinasaan juga kepada istri kami, anak kami, dan keturunan kami sampai hari kiamat. Bagaimana? Berani bermubahalah seperti ini? Biasanya siapa yang berani bermubahalah seperti ini?
yang benar. Karena yang benar yakin bahwasanya dia tidak akan dibinasakan. Nah, jadi mubahalah ini menyangkut kepada keyakinan. Maka nampaklah Rasulullah sebagai seorang yang yakin, dan keyakinan itu didapatkan dari pengetahuan. Sesungguhnya perkara ini lahuwal qasasul haq, ia adalah kisah yang benar. Jadi Allah terangkan, jangan ragu-ragu lagi, ini adalah kisah yang benar, telah terjadi pada masa dahulu. Nah, ia adalah sebagai pengajaran. Jadikanlah ia sebagai pengajaran yang akan terus mendatangkan keyakinan pada dirimu, wahai orang-orang beriman, sampai kapanpun. Dalam ayat ini ada beberapa kali penekanan. Inna, penekanan, sesungguhnya. Hadza, ini maknanya isyarat dekat. Kalau itu isyarat jauh, ini isyarat dekat. Padahal peristiwa ini sudah lama terjadi. Bagi orang beriman, meskipun peristiwa ini sudah lama terjadi, tetapi ketika Allah menyebut sesungguhnya ini peristiwa yang lama terjadi, itu terasa dekat. Sehingga ketika Allah menyebut sesungguhnya ini, seakan-akan kejadian itu oleh orang-orang beriman, seakan-akan kejadian itu adalah di hadapan mereka, dekat dengan mereka. Maka digunakan kata ini, sesungguhnya ini, kejadian ini, kisah ini, lahuwal qasasul haq, adalah kisah yang benar. Jadi umat Islam tidak boleh sama sekali untuk ragu-ragu dalam kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di atas inilah kita hidup, dan di atas inilah kita meninggal dunia. Apapun mestilah kita berjuang, bahkan sampai ke tahap berkorban untuk hidup di atas kalimah yang mulia ini dan mati dengan kalimah yang mulia ini. Dalam hadis Rasulullah, siapa yang mati dengan kalimah yang mulia ini, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Allah, dakhalal jannah, niscaya ia akan masuk surga. Bermana kalau tidak di atas kalimat ini mati, masuk neraka. Maka ini adalah perjuangan. Maka kita jaga diri kita jaga keluarga kita dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Memastikan diri kita dan keluarga kita berada di atas kalimat la ilaha illallah. Tapi untuk berada di atas kalimat la ilaha illallah pada hari ini sangat berat sekali, karena musuh terlalu hebat menggoda kita, sampai penyembah syaitan pun akan didatangkan ke hadapan kita ini. Oh, berat sekali. Tugas berat kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara memeliharanya? Dengan memastikan hidup kita ini semuanya, ayah, ibu, anak, semuanya berada di atas kalimah la ilaha illallah. Maka Allah berikan penegasan berikutnya, wa ma min ilahin, dan tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran illallah, kecuali Allah. Ayat ini nampaknya berbeda dengan yang biasa kita dengar. Biasa kita dengar adalah la ilaha illallah, tapi ayat ini pula adalah wa ma min, ada penambahan kata min di sini. Wa ma min ilahin illallah. Maka dalam kajian bahasa Arab, penambahan kata min di sini adalah min al-istighraq. Istighraq maknanya tenggelam. Maknanya adalah penekanan yang tegas sehingga tenggelam jauh ke dalam sana, bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Allah. Keyakinan ini terbenam, terjunam dalam di dalam hati. Tak boleh lagi tercabut apapun yang berlaku. Itu makna wa ma min ilahin illallah. Ada penambahan kata min di sini membawa makna penekanan, taukid.
Wa innallah, dan sesungguhnya Allah lahuwal aziz, dialah Allah yang maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Mengapa ditutup ayat ini dengan mengatakan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana? Ia sekaligus untuk membantah kepercayaan orang-orang Kristen itu. Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang maha perkasa. Kalau tidak perkasa, bukan Tuhan. Nabi Isa perkasa? Tidak perkasa. Kalau dalam kepercayaan orang-orang Kristen, itu dalam kepercayaan orang-orang Kristen. Kalau dalam kepercayaan orang-orang Kristen, Nabi Isa itu bisa disalib, menunjukkan Nabi Isa itu tidak perkasa. Kalaulah perkasa, tentu dia bisa menyelamatkan diri dari penyaliban. Jadi, kalau Nabi Isa itu tidak perkasa, sehingga dia bisa disalib, dalam kepercayaan orang Kristen, bermakna Nabi Isa itu bukan Tuhan. Tuhan mesti yang memiliki sifat kesempurnaan. Kalau masih bisa disalib, tidak punya sifat kesempurnaan. Dalam kepercayaan umat Islam, Nabi Isa diangkat ke langit. Dan Nabi Isa diangkat ke langit bukan Nabi Isa yang pergi ke langit sendiri dengan kuasa yang ada padanya. Tidak, Allah yang mengangkatnya ke langit. Bermakna pun juga tak perkasa. Yang perkasa adalah Allah. Allah yang menyelamatkan Nabi Isa. Bermakna Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, karena dialah Allah yang maha perkasa. Ujung ayat ini pun memberi penekanan lagi. Tak mengerti-ngerti juga. Wahai, kira-kira begitulah bunyi ayat ini. Maka pendeta, sehebat apapun pendeta, kalau sudah membaca Al-Quran kemudian dapat pula tafsiran Al-Quran, tak ada jalan lain kecuali memeluk Islam. Maka nasihat orang Kristen kepada sesama Kristen adalah jangan sampai baca Al-Quran. Itu nasihatnya. Karena kalau sudah baca Al-Quran, memang akan meninggalkan agama Kristen. Karena membaca Quran nampak kebenaran, nampak kesesatan, maka akhirnya nanti akan meninggalkan kesesatan, masuk kebenaran. Nah, mereka tak mau. Apa sebab mereka tak mau? Sebab kedengkian yang ada dalam hati mereka. Ini disebutkan dalam ayat yang telah kita terangkan sebelum ini. Al-Hakim, maha bijaksana. Bijaksana karena pengetahuan yang sempurna. Allah maha bijaksana karena pengetahuan Allah sangat sempurna sekali. Dan kesempurnaan pengetahuan Allah itu menerangkan tentang Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Jadi Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya, keperkasaan tak bisa dikalahkan. Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya bijaksana, memiliki pengetahuan yang sangat luas sekali. Kita ini semakin luas pengetahuan, semakin bijaksana. Semakin sedikit pengetahuan, semakin kurang bijaksana. Tidak punya pengetahuan, tidak bijaksana. Hanya bijak sini saja. Karena emosi yang akan bermain, perasaan yang akan bermain. Emosi, perasaan tidak berdasarkan pengetahuan. Maka semakin banyak ilmu, semakin bijaksana. Mengapa hakim disebut hakim yang bijaksana? Karena dia dapat ilmu banyak. Dari yang menuduh dapat ilmu, dari yang dituduh dapat ilmu, dari saksi-saksi, sebanyak-banyak saksi dia dapat ilmu. Dengan ilmunya yang banyak itu, kemudian dia buat keputusan. Dengan ilmu yang banyak dia buat keputusan, itu bermakna bijaksana. Tapi kalau tanpa ilmu dia buat kebijaksanaan, maka dia bukan bijaksana, meskipun dia seorang hakim. Sudah punya ilmu, si A ini yang salah, bukan si B, tapi dia tetapkan juga si B yang salah, si A yang benar, tanpa pengetahuan atau dengan pengetahuan tapi tak mau melaksanakan pengetahuan, maka tidak bijaksana. Allah maha bijaksana karena pengetahuan Allah sempurna. Nabi Isa itu pengetahuannya sempurna? Tidak. Apabila Nabi Isa pengetahuannya tak sempurna, maka bukan Tuhan. Kalau Nabi Isa punya pengetahuan yang sempurna, Nabi Isa tahu bahwasanya dia akan dibunuh. Kalau dalam kepercayaan orang Kristen bahwasanya Nabi Isa dibunuh, mana ada manusia yang mau dibunuh? Ada di antara kita yang mau dibunuh? Mau hidup, mau mati?
Pasti semua kita mau hidup, tak ada mau mati. Kalau ada orang yang mau membunuh kita dan kita sudah tahu orang itu adalah pembunuh, kita berdiam diri atau kita lari? Lari. Kalau mereka mengatakan bahwa Nabi Isa dapat ditangkap kemudian disalib, bermakna mereka telah menetapkan Nabi Isa tidak punya pengetahuan yang sempurna. Sebab kalaulah Nabi Isa itu memiliki pengetahuan yang sempurna, tentu Nabi Isa tak bisa ditangkap karena sudah mengetahui musuh yang akan menangkap terlebih dahulu. Oh, bermakna dengan Al-Hakim yang maha bijaksana membantah Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Dengan Allah maha perkasa, dengan Allah yang maha bijaksana, bermakna hanya Allah lah Tuhan yang sebenarnya. Nabi Isa karena tidak perkasa, Nabi Isa karena tidak bijaksana, karena tidak punya pengetahuan yang cukup tentang perkara hidup ini, maka tidak dapat disebut sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau salah satu dari yang tiga seperti yang mereka percayai. Yang maha bijaksana hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim. Karena pengetahuan Allah adalah sempurna, ilmu Allah adalah sempurna. Kalau 7 laut dijadikan tinta dan pohon-pohon itu dijadikan sebagai penanya untuk menulis ilmu Allah, habis semua tinta, ilmu Allah masih belum lagi habis tertulis. Bermakna ilmu Allah sangat luas sekali. Seperti itu ilmu Nabi Isa alaihi salam. Tidak. Oh, bermakna Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah terang, sudah jelas, dan mereka pun tak mau bermubahalah, maka nampaklah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling setelah kebenaran itu terang dan jelas, fa innallah, maka sesungguhnya Allah alimum bil mufsidin, Allah maha mengetahui siapa-siapa yang melakukan kerusakan. Jadi mereka disebut sebagai orang yang telah melakukan kerusakan. Apa yang mereka rusak? Yang mereka rusak adalah kebenaran. Kebenaran yang disampaikan oleh semua para nabi, mulai dari nabi yang pertama, yaitu kebenaran la ilaha illallah. Mereka rusak dengan mengatakan tidak ada juga Tuhan di sana selain Allah. Oh, bermakna mereka telah merusak tauhid dengan syirik. Jadi menyekutukan Allah itu adalah merusak kebenaran. Dan pengrusakan dalam perkara tauhid ini adalah pengrusakan yang paling besar. Kerusakan yang paling besar adalah kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah terhadap pentauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila pengrusakan besar, maka pembalasan dari Allah pun besar. Besar perbuatan merusak, maka besar pula pembalasan dari Allah. Kata pembalasan ini dapat kita fahami dari kata alim. Allah maha mengetahui orang-orang yang melakukan kerusakan. Apabila disebut Allah maha mengetahui orang-orang yang melakukan kerusakan, maknanya Allah mengetahui siapa yang melakukan kerusakan, kemudian Allah tidak biarkan orang-orang yang telah diketahui sebagai melakukan kerusakan untuk terus melakukan kerusakan. Tidak, Allah tak akan biarkan. Apabila Allah telah mengetahui siapa yang melakukan kerusakan, maka berdasarkan pengetahuan Allah itu Allah akan membalas. Sama seperti polisi, kalau sudah mengetahui pencuri, apakah polisi? Sudahlah, saya sudah mengetahui pencuri, biarkan sajalah pencuri itu bebas, begitu? Tidak. Polisi telah mengetahui pencuri, maka makna berikutnya, apabila polisi telah mengetahui pencuri, maka polisi akan menangkap pencuri. Apabila Allah maha mengetahui yang telah melakukan kerusakan, maka Allah akan melakukan pembalasan ke atas orang yang melakukan pengerusakan itu. Maka ayat ini adalah ayat ancaman. Siapa yang melakukan kerusakan diancam oleh Allah. Akan selamat? Tidak.
Tidaklah yang mereka tunggu melainkan pembalasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka sebenarnya bukan berhadapan dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah, tidak. Sebenarnya mereka berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mampu mereka untuk menghadapi Allah? Tidak. Maka jangan susah hati untuk menghadapi orang-orang yang menyekutukan Allah atau orang-orang yang tenggelam dalam kekufuran. Sebenarnya mereka tidak menghadapi kita. Sebenarnya bersama dengan Allah menghadapi mereka. Maka apabila kita bersama dengan Allah menghadapi mereka, maka kita serahkan sajalah kepada Allah bagaimana Allah nanti akan menetapkan keputusannya ke atas mereka itu. Yang pasti adalah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya yang tetap berada dalam kebenaran. Dan apabila kita merujuk kepada pemberitahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman, maka sebelum dunia kiamat akan terjadi perang besar antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, orang-orang yang berada di atas kebenaran dengan orang-orang yang berada dalam kesesatan. Yang perang itu akan dimenangkan oleh orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu akan bertempiaran lari, akan bertaburan lari, berserak ke sana kemari, lari menyelamatkan diri sampai mereka akan bersembunyi di belakang batu dan pohon. Kononnya batu dan pohon itu bisa melindungi mereka. Rupanya tidak, karena batu dan pohon itu akan bercakap, akan berkata kepada orang beriman, "Wahai orang beriman, nih di belakangku ada bersembunyi orang Yahudi dan orang Kristen yang telah menganiayamu, menzalimimu, memerangimu, menjajahmu. Bunuh mereka ini." Ketika itulah kebinasaan yang luas terjadi. Dan tak lama selepas itu terjadilah kiamat. Kalau sudah isyarat dari Rasulullah sampai ke tahap akhir, bermakna kita ini sudah senang sekarang ini, yaitu kebenaran sudah nampak, sudah jelas. Tinggal lagi sekarang adalah berusaha sekuat tenaga, hidup di atas kebenaran dan mati di atas kebenaran. Yang perlu sekarang inilah berusaha sekuat tenaga untuk memastikan ahli keluarga kita di atas kebenaran, hidup di atas kebenaran dan mati di dalam kebenaran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, perlindungan dan pemeliharaan sehingga hiduplah kita dan keluarga kita dan umat Islam seluruhnya di atas kebenaran, dan mereka meninggal dunia pun di atas kebenaran ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.